Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat, Arif Prabowo dan Munawwaroh. Di sini materi kami yaitu membahas tentang hadis Nabi SAW tentang aturan berjualan emas dan perak menurut hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, di sini pembahasan kami mencakupi pertama hadis Nabi SAW tentang aturan berjualan emas dan perak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Yang kedua ada syarah hadis dari ulama hadis. Yang ketiga penjelasan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu hadis Nabi SAW tentang aturan dalam berjualan emas dan perak yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang berbunyi an-Nafi qala qalaqtu anna wa ibnu Umaru illa Abi Sya'id fahaddatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'at uzuna ya hatani yaqulu la tabi'u zahaba bizahabi illa mislan bimislin wal fiddata bil fiddati illa mislan bimislin la yusafu ba'duhu ala ba'di wala tabi'u minha ghaiban binaji, yang artinya dari Nabi radhiyallahu anhu, aku dan Ibnu Umar pergi menemui Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Lalu ia bercerita kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ia mengaku, kedua telingaku ini benar-benar mendengar beliau bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara bahasa, riba berarti tambahan, sedangkan menurut syariat ialah bentuk transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam. Riba dibagi menjadi 3. Pertama ada riba fadli, yaitu jual beli barang sejenis dengan melebihkan salah satunya. Yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri atau jenis yang lain dengan melebihkan takaran atau timbangan, dan disyaratkan penundaan penerimaan dan pembayaran barang. Yang ketiga ada riba qadar, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan pinjaman, misalkan rumah atau kendaraan. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang syarah hadis dari ulama hadis. Nah, di sini ada mazhab Hanafiyah. Ilat riba yang ada pada emas dan perak adalah al-wajni, yang artinya timbangan dan jenis. Hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW menetapkan suatu hukum berdasarkan jenis dan takaran. Nas ini menegaskan bahwa jenis dan takaran adalah ilat hukum tersebut, sebab hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu kalimat menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah ilat hukum itu. Selanjutnya yaitu mazhab Malikiyah. Nah, riba pada emas dan perak menurut mazhab ini adalah kesamaan jenis, sebab barang tersebut memiliki nilai. Nah, ini berarti alasan hukumnya adalah alasan hukum spesifik, sebab tidak ada benda lain yang ketinggian nilainya memadai ketinggian emas dan perak. Adapun mazhab selanjutnya yaitu mazhab Syafi'iyah. Ilat riba pada emas dan perak menurut mazhab ini adalah merupakan jenis benda yang berharga. Ilat ini yaitu ilat qasirah, tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan ilat tersebut.
sebab ilat tersebut hanya ada pada emas dan perak. Emas dan perak ini adalah dua benda yang berbeda sama sekali. Dua benda tersebut bisa menghargai segalanya. Nah, mazhab yang terakhir di sini ada mazhab Syafi'iyah. Masih di pembahasan mazhab Syafi'iyah, ilat riba pada emas dan perak menurut mazhab Syafi'i adalah karena emas dan perak merupakan jenis benda yang berharga. Ilat ini adalah ilat kasyirah, tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakannya. Sebab ilat tersebut hanya ada pada emas dan perak. Emas dan perak itu adalah dua benda yang berbeda sama sekali, karena kedua benda tersebut bisa menghargai segala banyak lagi. Nabi SAW pun pernah melarang penjualan kalung sebelum diteliti. Atas dasar ini, maka riba bisa terjadi pada emas dan perak secara mutlak. Nah, artinya baik keduanya berupa mata uang, emas, lantakan maupun dalam bentuk perhiasan. Nah, adapun mengambil emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa sekalipun kecil jumlahnya yang akan diberikan sehari setelahnya atau beberapa hari kemudian, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan hadis-hadis tersebut. Nah, jual beli emas secara kredit menurut fatwa DSN nomor 77 DSN MUI V atau 2010. Nah, transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai. Maksudnya seperti berhutang. Nah, baik secara angsuran maupun secara tangguh. Harga atau masih ada pembayaran yang tersisa sekalipun kecil jumlahnya yang akan diberikan sehari setelahnya atau beberapa hari kemudian, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan hadis-hadis tersebut. Nah, jual beli emas secara kredit menurut fatwa DSN nomor 77 DSN MUI V atau 2010. Nah, transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai. Maksudnya seperti berhutang. Nah, baik secara angsuran maupun secara tangguh. Transaksi jual beli emas dengan cara tidak tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Melalui fatwanya, Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, yaitu uang. Ulama kontemporer yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimah, dan Syekh Ali Jumu'ah. Dalil yang digunakan untuk menjadi landasan fatwanya yaitu yang pertama di sini ada hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda yang artinya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam boleh digunakan dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah dengan sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya, hadis Nabi riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Asid dan Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda yang artinya jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Hadis yang ketiga yaitu hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda yang artinya janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tunai dengan tunai, yang tidak tunai dengan tunai. Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Abid dan Zaid bin Arqam yang artinya
Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Baik, menurut DSN MUI, hadis-hadis di atas merupakan ahkam muamalah, yaitu hukum yang mengandung ilat, dan ilatnya adalah tasmaniyah. Ilat yaitu sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Maksudnya, bagaimana bahwa emas dan perak ada pada zaman dahulu merupakan tasman atau harga alat pembayaran dan pertukaran. Ketika saat ini kondisinya itu telah berubah dan emas tidak lagi dipandang sebagai alat pertukaran, maka tidak pula hukum tersebut. Baik, kesimpulannya dari pembahasan kita di atas dapat kita ambil, yaitu yang pertama, dalam aturan penjualan emas dan perak yaitu adanya riba dan atau melebih-lebihkan karena di sini ada beberapa contoh yang tadi kita dilihat dari hadisnya, yaitu bahwasannya sesuatu yang ada di dalam sini, yaitu DSN MUI-nya, yaitu kita menggunakan ahkam muamalah, yaitu yang mengandung ilat, dan dimana ilatnya ini yaitu tasmaniyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.